RIPD. Berlokasi di Boston, Amerika Serikat, ketika suatu malam terlihat seorang pria bernama Nick Walker sedang mengubur sesuatu di belakang rumahnya, lalu dia menandainya dengan pohon kecil. Keesokan harinya, Nick yang seorang polisi ini pun bertemu dengan rekannya yang bernama Bobby. Rupanya Bobby lah yang menyuruh Nick menyembunyikan benda tersebut semalam, yang mana benda itu mereka ambil di TKP di gudang narkoba kemarin. Dan Bobby berniat akan menjualnya karena benda tersebut pasti mahal harganya. Namun karena merasa berdosa, Nick berencana melaporkan pada atasannya serta mengembalikan barang itu ke divisi investigasi. Mendengar itu, Bobby sangat kesal. Kenapa nih bocah terlalu polos, padahal barang seperti itu harganya sangat mahal. Dan ketika itulah atasan mereka datang dan langsung menyuruh mereka untuk bersiap-siap untuk misi penangkapan buron gembong narkoba. Sesampainya di TKP, misi pun dimulai. Let's go! Where's he at? Police officer! Right here! Now! Di tengah baku tembak itulah, bos gembong narkoba mencoba melarikan diri. Nick yang melihatnya langsung mengejarnya hingga masuk ke sebuah ruangan. Namun ketika sedang fokus mencari si bos narkoba, dari belakang mendadak Bobby muncul dan menembak Nick. Saat terbangun, Nick bingung menyaksikan waktu berhenti dan hanya dia yang bergerak. Dan sesaat kemudian dia melihat sebuah lubang di angkasa dan Nick tersedot ke dalamnya. Banyak orang lain juga yang masuk ke lubang tersebut. Namun tiba-tiba, Nick ditarik ke sebuah ruangan dan di sana dia disambut oleh seorang wanita pengawas yang berkata, "Selamat datang di RIPD atau Rest in Peace Department." RIPD adalah alam antara dunia dan akhirat atau semacam alam barzah gitu mungkin ya. Wanita ini lalu menjelaskan, akibat insiden di dunia tadi, Nick sekarang sudah almarhum, yang biasanya semua roh langsung dikirim ke akhirat. Tetapi karena kemampuan Nick sebagai polisi dinilai cukup hebat, ia pun diberi kesempatan untuk memilih antara bergabung menjadi anggota RIPD atau langsung ke akhirat. Di sini pengawas menjelaskan bahwa tugas polisi RIPD itu mudah kok. Cuman nangkep-nangkepin arwah yang kabur dari akhirat menuju dunia. Para arwah buronan itu biasa disebut dedo atau orang yang sudah mati. Karena Nick yang masih ingin bertemu dengan istrinya tercinta, ia pun langsung menyetujui untuk menjadi polisi RIPD. Namun karena si pengawas ini mengerti dan bisa membaca isi hati Nick, dia menyarankan agar Nick jangan macam-macam karena bila sampai identitas aslinya diketahui oleh istri dan teman-temannya, dia bisa dihukum langsung masuk ke dalam neraka. I know everything there is to know about you. Pengawas ini lalu mengajak Nick ke ruangan kerja para anggota RIPD yang lain. Di sana terlihat ada Dedo yang mulai berubah menjadi monster akibat terlalu lama kabur ke dunia. Saat mau dibawa kembali ke penjara, Dedo ini terlepas dan mengacau. Untunglah ketika itu datang seorang koboi RIPD yang bernama Roy yang langsung menembaknya. Pengawas lalu mengenalkan Roy dengan Nick yang akan menjadi partner untuk tugas di kota Boston. Walaupun Roy terlihat tidak terlalu suka dengan Nick, dia tidak bisa menolak perintah. Mereka kemudian masuk ke portal untuk menuju alam dunia. Sebelum memulai misi, Nick meminta izin untuk menyaksikan upacara pemakamannya terlebih dahulu. Di sana dia melihat istrinya ingin pulang bersama Bobby. Nick yang khawatir Bobby akan menyakiti Julia, berusaha untuk mengejar Julia. Namun anehnya, ekspresi Julia justru seperti melihat orang asing. Nick sangat bingung, lalu ia bertanya kepada Roy, kenapa tak ada seorang pun yang mengenalnya. Roy menjelaskan bahwa di dunia manusia, petugas RIPD akan terlihat sesuai dengan identitas yang diberikan oleh kantornya. Roy kemudian menunjukkan identitas baru Nick, yang sekarang merupakan seorang kakek Cina, yaitu seorang inspektur polisi Chen. Dan waktu Nick nanya identitas Roy, ternyata
Di dunia, Roy terlihat seperti seorang cewek super seksi. Dalam perjalanan memulai misi pertama memburu Dedo, Roy menasihati lebih baik Nick menjaga jarak dari istrinya karena bagaimanapun juga hubungan mereka berdua sudah terputus semenjak Nick meninggal. Namun dalam hati, Nick tetap tidak rela jika Julia dan Bobby berdekatan. Malamnya di sebuah apartemen, Roy bilang kalau sifat Dedo ini suka merusak barang-barang elektronik. Setelah mengikuti jejak Dedo tersebut, sampailah mereka di suatu kamar apartemen yang waktu bertemu dengan pria penghuni kamar, Roy curiga pria tersebut adalah Dedo. Ia lalu mencoba memancing dengan hal-hal yang dibenci oleh Dedo. Dan karena sudah tak tahan lagi, Dedo itu pun menunjukkan wujud aslinya dan langsung kabur. Ketika Nick ingin mengejar Dedo yang melompat itu, tiba-tiba dari belakang Roy mendorong Nick. Akhirnya Nick berhasil menyudutkan Dedo tersebut. Roy lalu memberitahu Nick harusnya melompat saja dari tadi karena mereka tidak mungkin mati. Toh mereka sebenarnya sudah mati, paling cuman lecet-lecet doang. Mendengar ucapan Roy, si Dedo ini ketawa. Nick yang kesal pun memukuli si bocah tersebut sampai muntah. Dan dari muntahnya tersebut keluarlah serpihan-serpihan emas yang berisi simbol-simbol. Nick merasa kesal dengan ocehan Roy yang tidak berhenti dari tadi. Walaupun mereka selamat, tetapi Roy tetap nangis karena topi kesayangannya hilang. Bahkan sampai kembali ke markas, Roy masih terus ngomel-ngomel soal topinya yang tadi hilang. Di dalam kantor, orang-orang terlihat sibuk dan bingung kenapa tiba-tiba semua Dedo di seluruh penjuru Amerika serentak bergerak pindah ke Boston. Dan karena bukan urusannya, Roy pun menyuruh menyerahkan benda-benda tersebut ke divisi penyimpanan. Berbeda dengan Roy, Nick merasa situasi aneh ini pasti gara-gara benda kuno itu. Jika bukan benda yang penting, tidak mungkin Dedo tadi sampai menelannya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menyelidiki stadion baseball. Mereka bertemu dengan Dedo yang Roy percaya dan biasa memberikan informasi. Saat Nick menanyainya, Roy sibuk mencari topi baru. Karena Dedo itu bilang nggak tahu apa-apa, Nick pun mendapat ide. Dia memberikan potongan benda kuno tersebut, lalu menyuruhnya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan dari luar Nick memantaunya, karena ia yakin benda tersebut sangat penting. Dan si Dedo ini pasti akan membawa benda ini ke tempat yang aman. Dan benar saja, dugaannya tepat. Anehnya si Dedo ini tidak menyembunyikannya, tapi justru memberikan benda tersebut kepada seorang pria, yaitu Bobby. Mereka berdua akhirnya mengikuti Bobby hingga mereka sampai di depan rumah Nick. Tak lama, Bobby dan Julia keluar dari rumah dan menuju tempat di mana Nick menguburkan benda yang kemarin mereka temukan. Julia sangat shock mengetahui kalau Nick menyembunyikan sesuatu yang berharga di halaman rumah mereka. Julia menyuruh Bobby membawa pergi benda tersebut. Roy dan Nick pun segera membuntuti Bobby. Sesampainya di sebuah gedung, Bobby seperti sedang menunggu seseorang. Dan tak lama, muncullah seorang Dedo yang menghampiri Bobby dan tanpa mengatakan sepatah kata pun, Bobby memberikan koper yang berisi benda tersebut lalu pergi. Dan melihat hal itu, Nick dan Roy menggiring si Dedo masuk ke ruang penyimpanan daging. Dan di dalam, ketika Nick mencoba mengintimidasi, bukannya si Dedo ini takut, malah berubah menjadi wujud aslinya. Hingga mereka pun akhirnya kejar-kejaran. Orang-orang bingung melihat si cewek seksi gelantungan sama kakek-kakek yang main tembak-tembakan pakai pisang. Akhirnya kopernya berhasil didapatkan, tetapi sayangnya Dedonya pun lolos. Di kantor, saat tahu ada Dedo yang kabur, pengawas pun memarahi mereka berdua. Selama berabad-abad kantor RIPD berdiri, baru kali ini dia mendengar petugas gagal menangkap Dedo. Pengawas ini lalu mengajak ke suatu ruangan khusus
dan mendadak dari pipa muncul sebuah ember yang berisi surat dari atasan. Dan dalam surat tersebut, atasan menjelaskan bahwa benda kuno yang mereka temukan adalah kunci pembuka gerbang penjara neraka Dedo. Jika semua benda kuno disatukan, maka seluruh Dedo yang ada di penjara neraka bisa lepas ke dunia manusia. Tak lama kemudian surat kedua pun jatuh. Namun di dalam surat kedua ini tertulis bahwa Nick dan Roy dipecat akibat gagal menangkap Dedo. Tak hanya dipecat, sebagai hukuman mereka juga akan dikirim ke neraka besok. Dan mendengar kabar barusan, Nick kaget dan dalam hati dia memang takut masuk ke dalam neraka. Tetapi dia lebih sedih karena waktunya bisa kembali ke dunia manusia hanya tinggal sebentar lagi. Dan dia belum sempat mengucapkan salam perpisahan pada istrinya yang sangat dia cintai. Malam harinya, Nick nekat menemui Julia. Namun sekeras apapun dia berusaha meyakinkan istrinya tetap tidak percaya. Roy yang melihatnya pun kembali mengingatkan kalau usaha rekannya itu cuma sia-sia karena mereka berdua sekarang sudah beda alam. Mendengar ocehan Roy, Nick marah dan menyuruhnya jangan sok tahu karena Roy cuma seorang koboi tua yang bau tanah yang tak seharusnya ikut campur urusan polisi modern seperti Nick. Ucapan barusan membuat Roy terdiam. Meski sakit hati, tetapi karena malam ini adalah malam terakhir mereka, Roy justru mengajak Nick untuk menikmati pemandangan kota Boston di dekat sungai. Dan ketika ngobrol itu, Nick meminta maaf soal ucapannya tadi yang berlebihan. Dan Nick berkata, sebelum dihukum masuk neraka besok, dia hanya ingin menjauhkan Bobby dari Julia. Setelah mempertimbangkan cukup lama, akhirnya Nick memutuskan untuk nekat tetap lanjut menyelesaikan misinya, walaupun harus melanggar perintah atasan mereka. Dan melihat semangat itu, jiwa muda Roy jadi ikut bangkit. Di sisi lain, di dalam sebuah restoran, terlihat Bobby sedang memberikan potongan benda kuno lain kepada Dedo yang kemarin, sambil menyuruhnya untuk pura-pura tertangkap agar bisa masuk menyusup ke dalam kantor RIPD. Keesokan harinya, Julia menelpon Bobby. Ia cerita tadi malam kakek-kakek tua yang pernah dia temui di pemakaman muncul lagi dan anehnya setiap mendengar suara kakek tersebut, Julia merasa seperti sedang berbicara dengan Nick. Bobby mencoba menenangkan dan mengatakan mungkin Julia hanya kangen saja. Dan selesai menelpon, dari jendela Bobby melihat kakek-kakek yang diceritakan oleh Julia tadi parkir di seberang rumahnya. Bobby mulai berpikir, cerita Julia itu mungkin benar adanya. Nick pasti bergabung menjadi anggota RIPD. Di luar, Nick menyuruh Roy mengalihkan perhatian dengan menggoda Bobby, sementara dia akan menjebak lewat pintu belakang. Rencana mereka pun sukses setelah berhasil memojokkan Bobby. Bobby menunjukkan wujud asli Dedonya, dan ketika jimat dilepas, kekuatan Dedo Bobby ternyata sangat besar. Namun akhirnya Bobby tertangkap tanpa perlawanan. Roy juga mengambil sebuah benda sebagai barang bukti di kantor RIPD. Waktu sedang menggeledah, Roy menemukan pasangan benda kuno yang semalam Bobby berikan kepada Dedo yang lain. Dan tanpa curiga sedikit pun, dia menyerahkan benda tersebut ke tempat penyimpanan barang bukti. Namun si penjaga mengatakan kalau dia baru saja menyita benda kuno yang sama persis seperti yang Roy serahkan. Dan saat kedua benda itu diletakkan berdekatan, perlahan-lahan kedua benda itu mulai menyatu. Dan seketika gerakan seluruh anggota RIPD melambat. Bobby dan para Dedo lainnya langsung menggunakan kesempatan itu untuk mengambil semua benda dan kabur dari sana. Sesampainya di dunia manusia, Bobby menelpon anak buahnya agar segera menyiapkan tempat ritual di atas sebuah gedung. Roy, Nick, dan 4 orang polisi RIPD segera mengejar mereka. Namun begitu sampai mereka langsung diserang. Roy yang tak terima Nick terpojok oleh para Dedo, ia lalu menolong dan menunjukkan kepada Nick bagaimana cara koboi beraksi. Fixed it! Yeah! Dari atas gedung terlihat portal gerbang penjara neraka Dedo sudah mulai terbuka. Mereka berdua langsung bergegas ke sana. Sementara di rumah,
Julia kedatangan tamu 2 orang dedo yang menyamar menjadi partner kerjanya Bobby, kemudian berusaha untuk membujuk Julia ikut pergi bersama mereka, dengan alasan agar lebih aman dan tidak lagi dikejar oleh kakek-kakek kemarin. Julia yang merasa ini semua demi keselamatannya pun bersedia ikut. Julia lalu dibawa menemui Bobby ke gedung tempat portal gerbang penjara dibuka. Awalnya Bobby mencoba menenangkan Julia, tetapi setelah Julia tenang, perlahan-lahan ia mulai menunjukkan wujud aslinya. Sementara itu, Nick dan Roy kembali dikepung oleh para dedo. Semua benda kuno ini selesai tersusun, dan kini hanya tinggal satu syarat lagi agar gerbang neraka terbuka, yaitu darah manusia. Dan itulah tujuan Bobby membawa Julia. Dia akan menjadikan Julia sebagai tumbal. Di waktu yang bersamaan, saat Nick dan Roy datang, Bobby menusuk perut Julia. Benda kuno itu pun menyerap darah Julia, dan dari atas langit terlihat gerbang neraka mulai terbuka. Sebelum para dedo jatuh ke bumi, Nick menyuruh Roy untuk menghancurkan benda tersebut, sementara itu dia akan melawan Bobby. Akhirnya Roy berhasil menghancurkan benda tersebut. Seketika ribuan dedo yang tadinya akan turun ke bumi tertarik kembali ke neraka. Setelah semua berakhir, Julia terbangun dan dia juga melihat benda-benda berhenti bergerak. Ketika itu Nick datang dan Julia bisa melihat wajah suaminya lagi. Dia begitu bahagia, namun bagaimanapun Nick sadar sekarang dia sudah meninggal. Dia lalu mengucapkan salam perpisahan, dan tepat ketika selesai mengucapkan selamat tinggal, mendadak Julia terbangun di rumah sakit, dan di sampingnya seorang dokter pria tersenyum pada Julia. Ternyata dokter itu sebenarnya adalah si pengawas. Setelah memastikan kondisi Julia baik-baik saja, Nick, pengawas dan Roy pun pergi. Pengawas memberitahu kalau Julia harusnya sudah meninggal, tetapi karena Nick berhasil menyelamatkan kota Boston, atasan memutuskan untuk menghidupkannya kembali sebagai hadiahnya. Tak hanya itu, hukuman Nick dan Roy yang akan dimasukkan ke neraka juga dicabut, namun dengan syarat Nick dan Roy harus bersedia menandatangani kontrak kerja di Departemen RIPD selama 100 tahun ke depan. Sebelum pergi ke akhirat, pengawas pun lalu memberikan Roy topi yang baru sebagai pengganti topinya yang hilang. Roy sangat senang mendapatkan kembali topinya. Dan waktu akan memulai misi yang baru, Roy berkata dia tahu selama ini Nick tidak suka dengan identitasnya sebagai kakek-kakek. Jadi agar mereka berdua lebih serasi, Roy pun mengajukan penukaran identitas baru untuk Nick, yaitu